Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meresmikan kantor sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Sebelum meresmikan sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB, kedua ketua umum bertemu secara empat mata di kediaman pribadi Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin Iskandar menyampaikan hasil Ijtima Ulama Nusantara beberapa waktu lalu yang menginginkan Muhaimin Iskandar sebagai capres maupun cawapres. Selain itu, Ijtima Ulama Nusantara juga meminta penentuan nama capres dan cawapres dapat diumumkan pada bulan Ramadan tahun ini agar pada bulan Ramadan menjadi tonggak awal dimulainya kampanye pemenangan kedua partai koalisi. Meski begitu, Prabowo Subianto belum memutuskan dan masih mempertimbangkan masukan dari para kiai maupun elit parpol. Selain itu, saat ini Partai Gerindra juga tengah berkomunikasi dengan partai politik yang ada di parlemen untuk bergabung dalam koalisi. Yang menarik perhatian diantaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang sempat dirumorkan akan hengkang dari Partai Gerindra. Jadi hari ini adalah suatu bukti bahwa kerjasama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, keyakinan kita besar, kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat. Saya kira itu, jadi ini awalan saya kira yang jelas. Ada partai kebangsaan yang agamis, partai agamis yang kebangsaan. Dan kami yakin nanti logonya tidak hanya terbatas dua partai, mungkin juga. Memang kita pilih hari ini 23 Januari, tepatnya 1 Rajab, bagi kalangan santri dan umat Islam. Rajab ini momentum berbenah dan persiapan membawa keberkahan menuju Ramadan. Ya, koalisi Gerindra dan juga PKB memasuki babak baru setelah mendirikan sekretariat bersama atau sekber koalisi. Koalisi ini sebelumnya sempat disebut terancam bubar lantaran belum ada kata sepakat soal capres dan juga cawapres. Benarkah kedua partai akan mengusung nama Prabowo dan juga Muhaimin sebagai ketua umumnya? Masing-masing kita akan diskusikan bersama dengan dua narasumber. Ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Bang Adi Praitno, analis politik. Selamat malam, Bapak sekalian. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya langsung ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, soal capres-cawapres belum dideklarasikan oleh partai atau koalisi Gerindra dan juga PKB. Tapi arahnya apakah ini akan mengusung Pak Prabowo dan juga Pak Muhaimin Iskandar? Ya, pertama kita mesti menegaskan kembali ya apa komitmen kedua partai dalam koalisi ini bahwa capres dan cawapres itu adalah domainnya kedua ketum yang akan diputuskan dan juga diumumkan pertama kali oleh beliau berdua. Jadi saya tidak dalam posisi menyampaikan ya arahnya seperti apa, tapi yang jelas ya peresmian sekber ini adalah sebuah langkah maju, ya sebuah momentum penguat komitmen bahwa kami memang sepakat untuk bersama di Pilpres 2024. Ya. Itu yang paling penting, dan di sekber inilah nanti komunikasi tentu akan lebih intensif di antara kedua partai. Okay. Ya. Jadi kita di tingkatan atasnya nanti akan diputuskan oleh kedua ketum, tapi yang jelas hal-hal lain yang menjadi ikutannya ya kita laksanakan sejak saat ini, kerjasama politik dengan PKB ini untuk kemenangan di 2024 dengan adanya sekretariat bersama ini. Oke, jadi sekber ini juga sekaligus menjawab orang-orang atau pihak-pihak yang menilai bahwa koalisi ini terancam bubar ya, Bang Habibur Rahman? Ya, saya pikir sih orang berasumsi macam-macam ya silakan saja ya. Yang paling tahu hubungan baik dia dari kami ya kami. Ya, dan ini salah satunya sebetulnya sebelum ada sekber ini hubungan kami juga baik sekali. Coba Anda lihat di berbagai level pengambilan keputusan di parlemen dan lain sebagainya, kita ya sekata dengan PKB ya.
Nah, dengan adanya sekber ini pasti akan lebih baik lagi kerjasama Oke. kami. Saya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi Praitno, tadi hasil Ijtima Ulama Nusantara disampaikan oleh Pak Muhaimin adalah menginginkan nama Muhaimin yang maju sebagai capres ataupun cawapres. Menurut Anda memang idealnya memang koalisi ini mengusung kedua ketumnya atau justru dari kader partai yang lain atau mungkin tokoh yang lain? Kalau bicara tentang kepentingan politik, tentu idealnya Mohaimin Iskandar adalah cawapresnya Prabowo Subianto. Karena saya sebut ideal, dua faktor. Pertama, ini kan Gerindra tidak bisa memajukan Prabowo, tidak mencukupi ambang batas presiden 20% kalau hanya mengandalkan Gerindra. Tentu butuh PKB yang bisa melengkapi itu semua. Jadi itu ideal dari segi politik kepentingan maju di Pilpres pendaftaran di Oktober 2023 nantinya. Yang kedua, Mohaimin Iskandar ini kan dalam banyak hal tentu bisa menutupi kekurangan politik yang dimiliki oleh Prabowo Subianto, terutama di basis-basis pemilih di Jawa Timur maksud saya, ataupun di kalangan pemilih Nahdliyin. Dua hal ini kemudian lihat dari segi politik elektoral menjadi penting bagaimana sebenarnya sosok Mohaimin Iskandar itu relatif ideal untuk diumumkan sebagai cawapres. Tapi memang satu-satunya kekurangan yang dimiliki oleh Mohaimin Iskandar itu adalah karena potret elektabilitasnya tidak kunjung membaik. Dalam beberapa survei yang kita lakukan sepanjang tahun lalu misalnya, elektabilitas Mohaimin kan baru di kisaran angka 1%. Ini tentu tidak menjadi kabar baik kalau dipasangkan dengan Prabowo Subianto, karena tidak bisa memberikan insentif politik elektoral di tengah misalnya keinginan Prabowo untuk terus menambah daya gedor politiknya, yaitu mencari posisi cawapres yang tentu saja bisa meningkatkan elektabilitas Prabowo Subianto untuk memenangkan pertarungan di Oke. 2024. Saya Oke. kira tiga hal itu yang paling mungkin bisa kita jelaskan. Makanya dengan adanya deklarasi sekber ini kan minimal dua partai ini bisa tunjukkan ke publik, bisa pamer kepada publik bahwa dua partai ini solid, tidak seperti yang belakangan ini seringkali dirumorkan ada gonjang-ganjing. PKB sangat mungkin pindah ke lain hati gitu ya karena persoalan Mohaimin Iskandar yang tidak kunjung diumumkan sebagai posisi cawapres. Oke. Nah, di sekber hari ini minimal ada nafas panjang yang bisa dinegosiasikan antara Gerindra dengan PKB, terutama soal siapa kira-kira pendampingnya Prabowo Subianto nanti untuk maju di Pilpres. Apakah Mohaimin Iskandar tetap harga mati ataukah ada sosok-sosok lain tapi dengan catatan harus seizin pengetahuan dari Mohaimin atau seizin dari pengetahuan dan kemauan dari Prabowo Subianto. Saya Oke. kira itu poinnya, Reinhard. Baik, Bang Habibur Rahman, kalau yang dikatakan Pak Prabowo adalah mempertimbangkan berbagai masukan dari elit parpol dan juga para kiai ya. Apa yang membuat Pak Prabowo kalau dari rekan-rekan di dalam Partai Gerindra menentukan pasangan ini tampaknya cukup berhati-hati sekali, Bang Habibur Rahman? Ya, saya pikir pemilu sendiri masih setahun lebih ya. Kalau kita pengalaman pemilu langsung di 3 pemilu terakhir ya, pasangan calon itu rata-rata baru fix sekitar H-1 bulan. Ada bahkan yang H- beberapa hari. Tentu kita juga melihat dinamika politik nasional ya, eksternal Gerindra dan PKB seperti apa kita juga mengamati. Ya kayak kita main catur ya. Kapan misalnya kalau toh sudah ada pasangannya disepakati beliau berdua, apakah perlu segera diumumkan? Momentumnya kapan? Gitu kan? Nah, itu juga menjadi kewenangan beliau berdua. Nah, soal masukan dari kiai, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh agama tentu akan menjadi pertimbangan dari Pak Prabowo. Termasuk tadi disampaikan Ijtima Ulama Nusantara, ya. Itu tentu akan menjadi perhatian dan masukan bagi beliau berdua. Oke, Bang Adi Praitno, kalau dikatakan ini nafas panjang dengan adanya sekber ini, artinya apapun masih bisa terjadi lagi atau dengan sekber ini sekali lagi ini menunjukkan soliditas kedua partai? Ya, saya kira itu tanda-tandanya. Ketika sekber ini kemudian diumumkan hari ini oleh Gerindra dan PKB, minimal ada negosiasi ulang soal kemungkinan siapa yang akan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Beberapa waktu yang lalu kan kita mendengar seakan-akan Mohaimin Iskandar kalau tidak segera diumumkan sebagai pendamping Prabowo Subianto, ini dua partai akan pecah gitu ya. Bahkan elit-elit PKB berulang kali silih berganti menegaskan bahwa mereka sangat mungkin pindah ke
poros koalisi yang lain. Nah, itu yang saya sebut tadi. Ini ada itikat baik, langkah maju yang dialami oleh kedua partai bahwa apapun yang terjadi, persoalan cawapres, persoalan kandidasi, sejauh ini masih bisa dinegosiasi ulang. Ya, asal dengan satu catatan, harus seizin, harus pengetahuan, dan tentu saja harus persetujuan dari ketua umum mereka masing-masing, Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar. Saya membayangkan PKB sampai saat ini tentu berharap betul Muhaimin itu adalah sosok yang diumumkan sebagai pendampingnya Prabowo Subianto. Apalagi beberapa waktu yang lalu ada ijtima ulama yang berharap Muhaimin Iskandar lah yang kemudian menjadi pendampingnya Prabowo Subianto. Ini kan tidak main-main. Tentu dengan berbagai catatan politik, maka soal siapa pendampingnya Prabowo ini kan tidak buru-buru diumumkan, Reinhardt, ya. Politik kita itu kan politik last minute sebenarnya. Betul kata Bang Habib tadi, sekalipun ada capres dan cawapresnya, sudah sama-sama disetujui misalnya, biasanya ini sedang mencari soal kemungkinan kapan momentumnya. Tapi yang paling penting sedang mencari soal bagaimana dengan poros-poros politik yang lain, siapa yang akan maju, soal kandidasi, tentu menjadi variabel penting juga yang sedang dihitung. Karena kalau kita melihat kecenderungan secara umum, biasanya sebulan sebelum pendaftaran ke KPU itu adalah batas yang paling maksimum bagi semua partai, semua poros untuk segera mengumumkan siapa jagoan mereka yang harus bertanding. Baik, apalagi katanya akan ada parpol yang lain ya Bang Habibur Rahman. Siapa kira-kira isi-isinya? Bocorannya siapa ini Bang? Ya nanti diumumkan. Diumumannya kapan itu yang belum publik belum boleh tahu, Bang Habibur Rahman. Ya, oke. Nanti kita umumkan begitu ada kejelasan ya. Dan ini memang semua sedang berproses. Oke, kita akan tunggu nanti pengumuman deklarasi capres-cawapres dari koalisi PKB Gerindra dan juga siapa partai yang akan bergabung nanti. Terima kasih banyak Bang Habibur Rahman dan juga Bang Adi Praitno sudah bergabung di iNewsroom pada sore hari ini. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Solo Safari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.